Shalom, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita tetap lakukan ibadah secara online. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah, mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam masa pandemik ini, Tuhan tetap pelihara kami. Roh Kudus yang menghiburkan kami di saat kami susah, di saat kami senang, di saat negeri ini sedang mengalami bencana. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada negeri ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai kami semua yang mendengarkan, yang di rumah, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini berjumpa kembali bersama dengan saya secara online. Saya harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya juga berdoa bagi yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan Roh Kudus memberi penghiburan di saat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa menimpa negeri ini, menimpa bangsa-bangsa. Saudara siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Dan ibadah hari ini sesuai dengan anjuran himbauan pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing tanpa mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Ibadah secara online ini tujuannya berguna untuk memutus mata rantai penyebaran sakit virus COVID-19 ini yang berlangsung begitu luasnya, dan pemerintah mengharapkan kita turut membantu memutus rantai penyebarannya. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai need or greed, kebutuhan atau keserakahan. Dan kita akan membedah ayat firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita membuka pasal yang keempat. Dan salah satu tujuan Paulus dalam menulis surat ini adalah mengungkapkan rasa syukurnya atas kasih sayang dan bantuan keuangan yang telah diberikan oleh orang suci di Filipi. Disampaikan selama perjalanannya yang kedua di Filipi, dan dia berada di penjara di Roma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kata Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Paulus saat itu ada di dalam penjara di Roma, dan dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang keempat ada 3 bagian yang kita cermati dalam surat tersebut. Yang pertama, saudara harus melihat di pasal yang keempat adalah mengenai doa atau prayer. Yang kedua adalah kita mengamati adalah satu prinsip atau a principle.
Yang ketiga yang dapat kita amati adalah sebuah janji atau a promise. Ya, saya ulangi lagi buat kita semua yang ada di rumah, bahwa di dalam pasal yang keempat kita menemukan 3 bagian, yaitu sebuah doa, dan yang kedua adalah sebuah prinsip kehidupan, yang ketiga adalah sebuah janji. Mari kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan saya dan saudara-saudara yang ada di rumah. Yang pertama adalah a prayer. Di dalam Filipi 4 yang ke-6 saya membacakan buat kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, demikian bunyinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6 bahwa ada rasa khawatir yang terdapat di dalam jemaat Filipi. Dan Paulus mengajarkan bagaimana untuk mengatasi rasa khawatir tersebut. Di dalam segala tekanan, ancaman, bahkan persekusi yang ada, maka Paulus mengajarkan supaya jemaat di Filipi untuk tidak khawatir dengan mengajarkan bagaimana caranya atau mengapa kita harus berdoa, mengapa jemaat harus berdoa, dan bagaimana kita berdoa dan hasil dari sebuah doa. Yang Paulus ajarkan pertama adalah mengapa kita harus berdoa. Yang kedua, bagaimana kita berdoa. Yang ketiga adalah hasil dari sebuah doa. Saya akan membahas mengapa kita harus berdoa. Paulus tahu bahwa di dalam dunia ini kekhawatiran dapat membuat orang tidak lagi fokus kepada Tuhan. Di dalam bahasa Yunaninya kita dapat menemukan kata khawatir adalah merimnao. Saya ulangi lagi, kekhawatiran di dalam bahasa Yunaninya adalah merimnao. Ada sebuah kisah, cerita di dalam Lukas tentang Marta dan Maria. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, but the Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. Kekhawatiran akan membuat hidup kita tidak lagi fokus. Kekhawatiran membuat distraction, bercabangnya pikiran-pikiran kita. Ini yang sedang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mengapa jemaat harus berdoa? Dan yang dihadapi saat itu masalah kekhawatiran hidup. Yang tadi saya sudah singkapkan bahwa di dalam terjemahan bahasa Yunaninya adalah merimnao, artinya sesuatu yang membuat hidup ini tidak fokus. Kata merimnao itu berakar kata dari kata merizo yang memiliki arti terbagi atau membagi atau share. Yang kedua adalah memilah atau memisahkan dan membuat pembedaan. Yang ketiga, arti kata dari merizo adalah menyebar, tidak berkumpul di dalam satu titik.
Yang patut kita amati adalah terbagi atau membagi. Pikiran yang tidak fokus, membuat hidup ini menjadi khawatir. Kekhawatiran dapat membuat pemisahan atau pembagian-pembagian fokus di dalam kehidupan ini. Jadi kekhawatiran dan kecemasan itu adalah akibat dari pikiran dan pandangan atau fokus yang terbagi-bagi ke sana ke sini, tersebar di mana-mana dan terpisah ke sana kemari, alias berantakan. Kekhawatiran hidup kita yang melekat ataupun ada dalam hidup ini membuat hidup menjadi berantakan. Dan hal itu dialami oleh jemaat di Filipi, bahwa kekhawatiran dapat membuat hidup menjadi berantakan. Mengapa kita berdoa kepada Tuhan? Salah satu definisi kekhawatiran adalah berkaitan dengan masa depan. Orang khawatir apa yang akan kita pakai, apa yang kita akan minum, apa yang kita akan gunakan. Semua itu, kata firman Tuhan, dicari oleh bangsa-bangsa. Khawatir nanti kita akan hidup melarat, khawatir kita tidak lagi dapat mampu bersaing. Hal ini yang akan menggerogoti fokus kita kepada Tuhan. Hal-hal yang sementara kita fokus, yaitu perkara makan dan minum dan pakai, sehingga fokus kita kepada Tuhan menjadi terpecah. Salah satu bentuk perhatian yang berlebihan tersebut mengakibatkan turunnya imunitas. Saat ini banyak berita, saudara membuka siaran televisi, di mana-mana berita tentang COVID begitu luasnya, sehingga setiap kali membuka siaran ini COVID, setiap itu COVID, ada begitu banyak orang jatuh atau mengalami infeksi dari virus tersebut. Hal itu membuat kita khawatir dan kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Kekhawatiran dapat mencuri sukacita dan kebaikan yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita dan memandang rendah kekuatannya. Saya ulangi sekali lagi bahwa kekhawatiran hidup dapat mencuri sukacita dan kebaikan yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan kekhawatiran itu, kalau kita ada di dalamnya, kita memandang kekuatan Allah yang sangat rendah. Saya harapkan kita tidak lagi khawatir. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa kekhawatiran itu dapat mencuri sukacita dari hidup mereka. Lalu bagaimana kita berdoa? Yang pertama dikatakan kita harus berdoa. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini yang harus diperhatikan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa yang pertama, yang kedua, dan permohonan. Doa dan permohonan akan kita pisahkan. Apa artinya doa dan permohonan tersebut? Yang pertama adalah proseuse. Di dalam terjemahan bahasa Yunaninya, berdoalah untuk segala sesuatu yang kita ingini. Tidak pandang itu perlu atau tidak perlu, tetapi ungkapkanlah hal itu kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6, berdoalah dalam segala sesuatu keinginan kita sampaikan saja kepada Tuhan.
Kita terbiasa mungkin menyampaikan doa dalam keadaan kepepet atau mengalami masalah besar, PHK, COVID, masalah keluarga. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Dalam segala hal itu adalah segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah permohonan atau deesis dengan satu petisi aitema. Doa petisi kepada Tuhan. Doa yang seperti ini adalah doa yang spesifik. Doa dengan spesifiknya bersama-sama memohon kepada Tuhan. Petisi, kita dapat melihat definisinya adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil satu tindakan terhadap satu hal. Jadi petisi itu disampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan datang untuk bertindak. Bagaimana caranya berdoa tadi adalah berdoa dan meminta permohonan. Yang pertama adalah berdoa untuk segala hal. Yang kedua adalah menaikkan permohonan dengan petisi. Di dalam bahasa Inggrisnya artinya doa yang spesifik yang dinaikkan bersama-sama. Dalam ayat ini Tuhan tidak memberikan batasan permohonan atau macam doa yang akan kita panjatkan. Allah mengundang untuk memanjatkan doa karena Yesus adalah pengantara atau syafaat kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 saya bacakan untuk kita semua. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan satu jaminan doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita naikkan itu akan diterima karena kita memiliki seorang pengantara atau imam besar yang akan menerima atau menyampaikan keluhan doa dan permohonan itu kepada Allah. Bagaimana kita merasa yakin bahwa permohonan dan doa kita itu jawab? Kita harus mengucap syukur. Tidak hanya berdoa dan menaikkan permohonan dan bersungut-sungut, tetapi kita diajarkan di dalam doa dan permohonan tersebut, kita diajarkan untuk mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur? Bahwa mengucap syukur kita itu percaya bahwa Allah sanggup mendengar dan menjawab segala doa dan petisi yang kita panjatkan. Segala beban hidup persoalan yang kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan meresponnya dan memberikan damai sejahtera. Itulah yang membedakan doa-doa orang benar dan doa-doa orang yang tidak benar. Tuhan merespon dari apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan dengan ucapan syukur, dengan Dia memberikan damai sejahtera atau Irene. Mengapa Tuhan membalas hal tersebut kepada kita dengan damai sejahtera? Di dalam damai sejahtera, kekhawatiran yang kita hadapi, tantangan yang dihadapi oleh jemaat
di Filipi akan teratasi dengan jawaban daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita. Saudara hari ini sehat. Saudara hari ini kita semuanya mengalami hal yang luar biasa. Karena apa? Karena doa dan permohonan yang kita panjatkan di dalam setiap ibadah dan setiap harinya, kita dengan naikkan syukur itu, maka Tuhan timbal baliknya adalah memberikan damai sejahtera atau irene. Rasa tenang di dalam menghadapi badai hidup, rasa tenang di dalam menghadapi badai pencobaan. Di tengah badai COVID-19, yang kita butuhkan adalah damai sejahtera yang daripada Kristus. Amin. Damai sejahtera itu datang dari surga, datang dari Allah. Dan tidak ada seorang pun dan dari dunia manapun yang dapat memberikan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Di tengah-tengah badai sekalipun kita tetap tenang. Karena apa? Dia yang meresponi doa kita, memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Filipi 4 ayat ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan damai sejahtera itu berkaitan dengan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi permohonan-permohonan yang kita naikkan bukan permohonan-permohonan asal, tetapi permohonan dengan tangan yang kudus, hati yang bersih. Baru kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam seksi yang kedua, yaitu prinsip, sebuah prinsip. Yang pertama tadi saya ajarkan bahwa berdoa. Yang kedua adalah sebuah prinsip. Di dalam Filipi 4 ayat ke-11, firman Tuhan mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat ke-12, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal, di dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kekhawatiran, masalah kekhawatiran seperti yang saya sebutkan tadi, kita khawatir dengan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita minum. Dan Rasul Paulus mengajarkan bagi kita semuanya dan bagi jemaat di Filipi bahwa sebuah prinsip kecukupan itu harus kita pahami. Orang yang memahami prinsip kecukupan, hidupnya tidak akan lagi bekerja keras untuk hal-hal yang fana. Orang yang memiliki prinsip kecukupan seperti Rasul Paulus dikatakan, "Aku telah belajar mencukupkan diri." Dia tidak greedy, tidak rakus, tidak serakah. Dia mencukupkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Kadangkala kita banyak berdoa meminta Tuhan segala sesuatu, tetapi tidak memiliki dasar yang benar. Kita meminta sesuai dengan keserakahan hidup kita.
bukan berdasarkan kepada kebutuhan kita. Ini yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama tadi, bagaimana untuk mengatasi rasa khawatir tersebut, yaitu dengan berdoa, menaikkan permohonan, dan juga mengucap syukur. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi bagaimana dia mencukupkan kebutuhannya. Aku tahu itu rasa kekurangan atau kelimpahan. Bahkan di pasal yang ketiga, dia dengan berani, ikutilah teladan aku di dalam segala sesuatu. Dia tidak ngoyo-ngoyo mencari uang. Dia mencukupkan basic kebutuhannya. Di ayat yang ke-11 itu merupakan kunci kita mengerti, aku telah belajar mencukupkan diri. Prinsip kecukupan di dalam hidup itu sangat penting. Banyak orang jatuh di dalam mengejar kekayaan. Banyak orang jatuh mata gelap demi memuaskan kebutuhan yang dirasa itu kurang. Tadi rasa cukup itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada banyak orang merasa saya kurang dan kurang. Itu harus dibedakan. Mana yang butuh, mana yang greedy, mana yang need or greedy, mana yang butuh, mana yang serakah atau tidak puas dengan kehidupan. Paham ya? Firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita. Dan ayat yang ke-13 itu sangat luar biasa. Doa yang telah kita panjatkan, permohonan yang kita ungkapkan kepada Allah, dan kita berdoa kepada Tuhan dengan rasa cukup dan mempercayai bahwa segala kebutuhan itu Tuhan yang akan cukupkan. Dan Rasul Paulus dengan bangganya, dengan tegasnya menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Segala kekhawatiran hidup ini yang dia alami dapat ditanggung oleh dia di dalam Kristus. Mengapa begitu kuatnya ditanggung tersebut? Karena tadi Allah menukarkan doa permohonan tersebut dengan damai sejahtera yang membuat hidup Paulus menjadi kuat. Karena Rasul Paulus percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung. Kekhawatiran dalam hidup ini, masalah sakit penyakit apapun yang saudara kita alami, pandemik yang begitu berkepanjangan yang kita tidak tahu akhirnya, tetapi kita dapat berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Damai sejahtera Tuhan itu yang memampukan saya dan saudara menjadi kuat di dalam segala tekanan apapun. Baik COVID yang menakutkan sekalipun. Dan kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ini sangat luar biasa kalau kita menyadari hal ini. Prinsip tadi dikatakan kecukupan. Dan Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius suatu surat yang begitu luar biasanya. Dikatakan 1 Timotius 6 ayat ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan
dan pakaian cukuplah. Prinsip yang kedua, di dalam pasal keempat kita temukan bahwa Rasul Paulus mengajarkan tentang kecukupan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tidak berkelimpahan, tidak berkelebihan. Dan prinsip ini adalah prinsip rasa cukup dengan mengucap syukur. Segala sesuatu Tuhan dapat berkati dengan prinsip kebutuhan, kecukupan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Indah bahwa kalimat ayat tersebut banyak misuse. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya disalah artikan di dalam penerapannya. Kita harus belajar konteks di atasnya supaya kita mengerti bagaimana ayat ke-13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Bukan berarti saudara berbuat dosa atau sedang mengerjakan sesuatu yang tidak benar, saudara menyanyikan atau mengutip ayat ini. Kutipan-kutipan ayat yang menyenangkan hati belum tentu benar dalam konteksnya. Dan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat dipilih menjelaskan bahwa saat itu kekhawatiran, yaitu mengenai soal pakaian, makanan, apapun yang mendistraksi atau memecah fokus kita kepada Tuhan, itu harus dihindari. Prinsip kecukupan yang Rasul Paulus ajarkan bagi kita semuanya. Dan Amsal juga berkata, Amsal 30 ayat yang ke-7 ini firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Di dalam Amsal tersebut dikatakan, dua aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah aku daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Rasul Paulus mengerti Amsal ini, mengerti banget mengenai firman Tuhan ini. Dan bagaimana dengan kita? Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku kaya, aku tidak menyangkal, aku sombong. Kalau aku diberikan kelimpahan, ini akibat jerih lelahku, ini akibat investasiku, ini akibat kepandaianku, akibat planning strategi dalam hidupku. Dan dia menyangkal kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, kekayaan berasal dari Tuhan. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan? Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan aku mencemarkan nama Allahku. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Kristus yang ada di rumah, belajarlah mencukupkan segala kebutuhanmu. Tidak kurang, tidak berlebih. Seperti Amsal ini berkata, dan Paulus mengatakan, aku tahu apa artinya kelimpahan, apa artinya kekurangan. Aku belajar mencukupkan segala kebutuhanku. Bagaimana dengan kita? Belajarlah mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan keserakahan, bukan kenafsuhan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah sebuah promise, sebuah janji.
Di ayat yang ke-19, ayat yang begitu indah. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dengan berdoa, menaikkan permohonan, dan rasa ucapan syukur, dan prinsip kecukupan, kita menerima janji bahwa Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan kita, bukan segala keinginan kita. Segala keperluan adalah kebutuhan kita. Menurut siapa? Bukan menurut kemauan kita. Maunya kita berlimpah-limpah, maunya kita sangat mewah, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Klaim janji Allah bahwa semua yang kita minta bukan menurut standar kita, tetapi menurut standarnya sorga. Sekali lagi Bapak Ibu, kekasih-kekasih Kristus, belajarlah kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti bahwa di dalam pasal yang keempat diajarkan mengenai masalah kekhawatiran. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran tersebut? Yang pertama, kita menaikkan doa, menaikkan permohonan kita, menaikkan ucapan syukur. Yang kedua, kita harus memahami prinsip kecukupan, bahwa kita tidak kaya dan tidak berlebih dan tidak miskin. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Yang ketiga, bahwa kita pasti menerima janji, yaitu bahwa Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Ingat, kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Kiranya hari Minggu ini menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, stay at home. Tinggallah di rumahmu masing-masing. Biarlah ikuti petunjuk-petunjuk yang pemerintah berikan bagi semua masyarakat. Tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan kita, dan menjaga jarak, supaya kita terhindar dari musibah COVID-19. Damai Kristus berlimpah-limpah. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau memberi kami kekuatan di tengah-tengah pandemik yang begitu luasnya. Tetapi kami yakin dan percaya, kekhawatiran semua itu kami bawa di dalam doa kami, di dalam permohonan kami, di dalam rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberi kekuatan kepada kami dengan memberikan damai sejahtera bagi kami, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, tinggallah di dalam rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini selesai. Biarlah berkat dari Allah Bapa kita di surga melimpah-limpah atas kehidupanmu. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati hari Minggu saudara. Amin.